waktu yang bagus untuk akikah, yaitu dikatakan bahwasanya waktu bagusnya untuk akikah itu adalah ketika di hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah hari yang utama untuk mengadakan acara akikah, atau namanya itu yang namanya lainnya adalah memotong rambut daripada pada bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun Bapak kalih Ibu sedaya dan seluruh daripada santri Darul Faizin Al Fakir untuk izin jumeneng. Asal nggih Pak nggih Bu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah amin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk menghadiri majelis-majelis yang baik, yaitu pada malam hari ini itu majelis akikah. Majelis akikah niku saya napa mboten Pak, Bu? Saya. Karena di sini dibaca yang namanya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mengingatkan tentang apa? Mengenai kelahirannya Nabi Muhammad. Dan semoga dengan kita hadir pada malam hari ini membaca daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau inggih menika Al Habib Zaki menika dawuh supados ngisi babakan akikah. Dan di sini juga kita hadir pada malam hari ini jangan hanya niat untuk hadir untuk menghadiri acara akikah, juga diniati untuk mencari ilmu. Pak, Bu, terus semangat mboten niki Pak, Bu? Pak, halo. Mireng nggih Pak nggih? Sinau akikah. Nah, akikah niku napa akikah? Dikatakan bahwasanya akikah itu secara bahasa adalah rambut seorang bayi ketika dilahirkan. Dan secara syariat atau istilah niki ngaji nggih ngaji. Akikah secara syariat nggih menika napa? Mayudbahu anil maulid, sesuatu yang dipotong ketika dilahirkan menika rambut. Sing dipotong ketika bayi akikah kados wau nika sing dipotong napa nih Bu? Pak? Rambut. Bosone rambut niku napa? Rekmo. Nah, rekmone niku dipotong. Sanes liyane tapi rambutnya bayi itu dipotong. Itu adalah nama daripada akikah. Sebagaimana yang mana ini diambil daripada kitab-kitab salaf, kitab-kitab terdahulu daripada ulama-ulama kuno. Yang mana beliau semuanya mengartikan secara syariat dan bahasa seperti itu. Dan akikah ini hukumnya mengadakan acara akikah niki kados dalu menika niki hukumnya sunnah. Ngertos sunnah Pak? Bu, sunnah niku ketika dijalankan mendapatkan pahala. Ketika ditinggalkan ya enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita menjalankan daripada kesunahan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Nah, wekdalipun akikah niku nggih menika kapan? Waktu yang bagus untuk akikah, yaitu dikatakan bahwasanya waktu bagusnya untuk akikah itu adalah ketika di hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah hari yang utama untuk mengadakan acara akikah, atau namanya itu yang namanya lainnya adalah memotong rambut daripada bayi. Kalau nggak mampu untuk mengadakan acara akikah seperti ini, seperti gak mampu untuk membelikan seekor kambing, kalau laki-laki 2, laki perempuan 1. Bahasanya kalau
nggak mampu di hari ke-7, kapan? Boleh mundur? Boleh. Yaitu hari ke-14. Kelipatannya 7. Kalau hari ke-14 nggak bisa. Hari ke pinten? 21. Kalau nggak bisa seterusnya sampai umur ibu menyusui, yaitu sampai anak disapeh umur 2 tahun. Kalau nggak bisa sampai umur tamyiz, sampai umur balik. Kalau sudah umur balik, kertas balik Pak Bu, sudah dewasa. Kalau sudah umur dewasa gimana? Apakah bisa mengadakan atau melakukan acara kesunahan akikah? Bisa juga. Tetap disunahkan untuk melakukan acara akikah, tapi untuk orang tuanya tidak mewajibkan. Bisa melakukan dengan sendiri. Bagi anak yang sudah balik bisa mencari uang sendiri, bisa mencari penghasilan sendiri, itu bisa juga untuk mengadakan acara akikah. Jadi enggak harus nunggu 7 hari, wis kelewat 7 hari. Terus enggak bisa, enggak. Bisa mundur sampai umur balik. Lah pun sepuh pripun? Pun sepuh tapi dereng diakikahi, nggih mboten napa-napa. Diakikahi sendiri mboten napa-napa. Paham nggih Pak nggih, Bu nggih? Jadi enggak terbatas hanya umur 7 hari. Jadi bisa sampai dewasa juga. Dan akikah itu adalah bentuk daripada tebusan. Jadi seorang anak yang baru lahir itu mendapat tikaman atau disandra oleh yang namanya syaitan. Nah, untuk membebaskannya yaitu dengan cara melakukan akikah. Dan semoga acara akikah pada malam hari ini Ananda Kenzi benar-benar terbebas daripada belenggunya syaitan, sehingga dapat melakukan amal yang soleh. Untuk kedepannya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, yang bisa menjalankan daripada syariatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya robbal alamin. Itu adalah fungsi daripada akikah, faedah daripada akikah. Dan juga akikah tersebut dikatakan bahwasanya akikah ini juga dapat memberikan faedah. Faedahnya apa? Yaitu bisa mensyafaati bagi kedua orang tuanya. Ini dikatakan dalam kitab kuno. Imam Ibn Hajar mengatakan seperti itu. Bahwasanya akikah ini bisa untuk membebaskan atau memberikan syafaat kedua orang tuanya kelak di yaumil akhir. Maksudnya syafaat itu napa Pak Bu? Ngertos syafaat Pak Bu? Halo Pak Bu. Mireng nggih? Syafaat niku seumpami enten tiyang sepah ajeng mlebet neraka. Nah, amargi angsal syafaati anak ditarik mlebet swarga. Pak Bu. Nek ditarik mlebet swarga kinten-kinten seneng napa mboten Pak Bu? Seneng. Pasti pengen yang namanya masuk surga. Makanya kalau punya anak itu tuh dianjurkan untuk akikah. Supaya apa? Supaya ketika hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari anak kita yang sudah kita akikahi. Faedahnya banyak sekali daripada kita melaksanakan acara akikah seperti ini. Alhamdulillah. Mugi-mugi dengan acara akikah pada malam hari ini kedua orang tuanya Ananda Kenzi Saka Abias Yustitia mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir sebab mengadakan acara akikah seperti ini. Yang mana di dalam akikah seperti ini juga diadakan pembacaan maulid, membaca sholawat, diisi yang namanya nasihat-nasihat, yang mana semuanya isinya bagus-bagus dan dihadiri daripada orang-orang soleh. Mugi-mugi ini semua mendatangkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngertos sifat rahmat Pak Bu? Sifat rahmat itu sifat kasih sayang. Kasih sayang saking sinten? Gusti Allah. Sane saking manungsa. Nek manungsa niku kakean PHP. Ngertos PHP nggih? Pemberi harapan palsu. Ya sini kok kados-kados cah nem-nem sakniki niku. Kita ngomongnya sayang tapi ngapusi. Ngomongnya sayang tapi ora rabi. Sayang tok tapi ora Itu namanya apa? Wong PHP.
Ngertos nggih Pak nggih Bu nggih. Iki sing nem-nem tok sing ngertos niki. Nah, niku adalah beberapa mengulas sedikit daripada akikah. Dan juga untuk orang yang ketika kita hadir di acara akikah seperti ini, dianjurkan bagi kita yang hadir untuk mengucapkan selamat. Selamatnya niku ucapannya bagaimana? Apakah selamat Bapak, anaknya telah lahir? Nah, ada ucapannya sendiri yang mana itu disatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfahnya. Beliau mengatakan, ketika kita menghadiri datang ke orang yang baru lahir, kita mengatakan kepada orang tuanya, yubarikullahu lak fil mauhub lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Nah, dikutakan seperti itu. Ya, intinya barakallahu lakuma fihi, di dalam kelahiran anak tersebut. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak tersebut. Memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ini adalah doa. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau datang orang gur datang jagongan rasan. Bukan seperti itu. Datang ke acara tersebut akikah ya kita memberikan ucapan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu adalah kesunahan daripada akikah. Ketika kita menghadiri akikah dan mengucapkan selamat kepada kedua orang tua daripada anak tersebut. Pak, Bu. Halo. Terus saya semangat Bu niki. Niki ngaos niki ngaji nggih. Niki sifatnya ngaji. Jadi hadir niku boten nameng ngaji, sepenting boten sepenting ngaji. Sepenting kita juga harus tahu mengerti daripada isi pengajian tersebut. Nah, Pak, Bu. Halo. Nah, ngaji nggih. Ya sekedap 10 menit. Sekedap 10 menit. Nah, di dalam akikah, di acara akikah itu juga disunahkan yang namanya tahnik. Ngertos tahnik, Pak, Bu? Tahnik niku mengunyahkan daripada kurma. Kurma niku dikunyah oleh orang soleh, oleh orang alim, orang yang abid, dikunyah, dilembutkan, kemudian dimasukkan ke mulut anak tersebut. Itu namanya tahnik. Niku juga disunahkan, ada perintahnya juga, ada hadisnya juga. Serasa tak sepuni dalile. Pokoknya ada. Mboten goroh niki. Sunah tahnik niku sunah dengan kurma. Nah, kados ini pun disiapkan kurma, nanti dilembutkan oleh orang soleh, dimasukkan kepada mulut daripada bayi tersebut. Ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika lahir juga ada kesunahan juga untuk membacakan adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri supaya tidak diganggu oleh namanya syaitan. Nah, sing bandel-bandel mungkin dereng diadani riyen mungkin. Sing lari-lari sih bandel niku mungkin pasare pas bubuk diadani. Terus gimana kok juga ketika acara kayak ini kan anak diputer seperti itu, dibacakan alam nasroh di dadanya sambil megang dadanya, dibacakan alam nasroh al-insyirah, alam nasroh laka sudrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na la dzikrak fa innamal usri yusran, sampai seterusnya kesuwen oke panjang. Sampai selesai 3 kali. Jadi bayi niku dipegang dadanya, dibacakan al-insyirah sebanyak 3 kali. Supaya apa? Supaya hati anak ini menjadi tenang, menjadi tumakninah, damai. Boten gampang gusa-gusu, boten emosian. Nggih Pak nggih. Hatinya tenang, damai. Dibacakan al-insyirah sebanyak pinten? Pinten Pak? 3. Alam nasroh niku lho. Dibacakan 3 kali. Kemudian dipegang ubun-ubunnya. Dibacakan apa? Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali. Dipegang ubun-ubunnya, dibacakan surat Al-Qadr. Ora gur pegang. Dibacakan juga
Supaya apa? Supaya anak ini kelak selama hidupnya terbebas, terjaga dari namanya perbuatan zina. Dengan dibacakan tersebut supaya anak ini terbebas dari perbuatan zina. Apalagi di zaman akhir. Zaman akhir itu tambah zaman tambah ke belakang niku kinten-kinten tambah saya napa tambah jelek zaman itu. Tambah buruk, tambah jelek. Kados sakniki lho pun kathah. Anak nuntut wong tua nih. Guru perkara pitik kadang sok dituntut tekan hakim. Enten mboten? Enten. Teng Indonesia niku terjadi. Guru goro-goro gedang. Guru-goro lemah. Anak nuntut wong tuwa. Padahal dikatakan, dikisahkan bahwasanya Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau pernah berkata yang intinya selama aku hidup itu hartaku itu semuanya adalah milik ibuku. Semua hartanya selama ibuku masih hidup itu milik ibuku semuanya. Jadi enggak ada namanya nuntut-nuntut niku mboten enten utang ning wong tuane utang ning anak. Mboten ngoten niku. Enten mboten niku. Sampai-sampai wong tua niku utang teng anak niku enten mboten? Enten. Wong tua kok utang teng anak. Lan anake nuntut. Nah. Al-Habib Ali niku, Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Itu semuanya hartanya yang beliau miliki itu adalah milik ibunya. Dan juga ketika dikatakan bahwasanya beliau mengatakan lau kharajtu bi ummi ila suq, ketika aku keluar bersama ibuku ke pasar, wada'at riki, dan ibuku itu seumpamanya ibuku itu mengaku, maksudnya mengatakan bahwasanya aku itu adalah budak daripada ibuku. Kemudian waba'at ini, kemudian menjual aku. Kan zaman dulu kan masih ada perbudakan nggih Pak nggih. Jadi ketika beliau ke pasar seumpamanya ibunya mengatakan ini adalah budakku kemudian dijual. Beliau mengatakan ma bi unkiru alaiha. Nah, bahasanya aku tidak akan mengingkari daripada perkataan ibuku. Kalaupun aku dijual ya enggak apa-apa. Itu sifatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Simtud Duror. Rela untuk dijual daripada ibunya. Karena saking cintanya kepada ibunya. Niku menandakan anak berbakti. Paham nggih, Pak, Bu? Saking berbakti ini rela dijual ibunya seumpamanya. Saking berbaktinya. Kemudian juga ada satu kisah daripada cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau gak pernah makan, seumpamanya makan ya. Dikisahkan bahwasanya kalau semuanya ketika sedang makan bareng bersama ibunya, terus ibunya sudah ngelirik, ada lauk di situ mau dilirik. Sayyidina Hasan itu gak jadi ngambil makanan yang dilirik ibunya, padahal sama-sama ngelirik. Tapi gara-gara ibunya ngelirik makanan tersebut, Sayyidina Hasan, cucu dari Rasulullah, nggak jadi makan lauk tersebut. Itu adalah menunjukkan sifat berbaktinya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ngalah. Anak niku ngalah yang sepaya. Sakniki mboke diuncal-uncalke, wis melu anake sing kono lho, gentenan. Enten mboten ngoten niku. Sampai yang sepah niku dilempar anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai dojele. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita perlu yang namanya mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Karena anak itu adalah investasi kita di masa depan. Investasi terbesar adalah anak. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Ketika kita diberikan amanah seorang anak, kita jadikan, kita didik supaya menjadi anak yang soleh. Supaya apa? Supaya kita juga balik, kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Nah, itu sedikit daripada membahas mengenai akikah dan sebagaimana juga
dengan berharap dengan acara akikah seperti ini anak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang baik, yang nurut kepada kedua orang tuanya, yang mentaati syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan seperti itu anak akan menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya, dan juga bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ananda Kenzi Saka Abiyah Justitia benar-benar menjadi anak yang soleh. Kita doakan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, menjadi penyejuk qurratu ain bagi kedua orang tuanya, dan juga menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan menjadi anak yang bisa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa membawa daripada kedua orang tuanya dan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.